Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 583 duel yang luar biasa. Bai Rentu melihat pisau pendek terbang di langit, dan sedikit kejutan melintas di matanya, terlepas dari rasa sakit di kakinya. Dia mengertakkan gigi, menendang kakinya, menginjak sangkar dan melompat tinggi, dan meraih belati yang terbang di langit. Dengan memutar pergelangan tangannya di tangannya, belati itu terhunus dan ditusuk dengan keras ke arah Yuhui Miura di bawah. Warna kulit Miura Yuki berubah dalam sekejap. Jelas dia tidak menyangka ada orang yang akan melempar belati ke arah Bai Rentu. Kalian harus tahu bahwa semua tamu yang datang ke sini telah melalui pemeriksaan keamanan, dan tidak mungkin masuk dengan membawa senjata. Inilah mengapa dia menyimpulkan bahwa Bai Rentu tidak ada di sana. Alasan senjata itu. Dia memiliki peluang besar untuk menang melawan 100 Killers tanpa senjata, tetapi dia tidak yakin tentang 100 Killers dengan senjata. Itu tergantung bagaimana cara bermain 100 Killers. Nyatanya, belati Bai Rentu jelas jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Miura. Begitu belati tersebut masuk ke tangan Bai Rentu, ia langsung tampak seperti kupu-kupu terbang, sangat indah, tapi sangat mematikan. Kong, Chang. Keduanya kembali ke situasi sebelumnya di mana kamu datang dan pergi, dan saat kedua senjata berkilau itu bertabrakan, mereka membuat suara yang sangat keras, dan bahkan mengeluarkan percikan api yang membakar. Narator menunggu petugas taman bawah tanah melihat pemandangan ini dengan wajah biru, jelas tidak menyangka para tamu di sini malah akan membawa keris. Salah satu sosok yang mirip supervisor itu bahkan lebih geram, ia menegurnya dengan keras dan memerintahkan kapten yang bertanggung jawab atas keamanan dipanggil. Lin Yu melihat bahwa Bai Rentu telah mendapatkan kembali keuntungan aktif, dia tidak bisa menahan nafas lega, dan kemudian melihat lebih dekat, tiba-tiba menemukan bahwa belati di tangan Bai Rentu agak familiar. Pada saat kedua bilah itu bertabrakan, Lin Yu hampir tidak bisa melihat penampilan belati di tangan Bai Rentu. Dilihat dari bunga emas dan bentuk belati pada bilahnya, itu sangat mirip dengan belati yang sering digunakan Rose. Mawar. Apakah itu benar-benar mawar? Lin Yu tiba-tiba bersemangat, tiba-tiba bangkit, dan melihat ke arah yang baru saja dikenali belati. Melihat bahwa dia berada di sisi berlawanan dari ring, dia dengan cepat bangkit dan berjalan mengitari sisi lain ring. Tetapi kekecewaannya, setelah berjalan-jalan, dia tidak melihat sosok yang ingin dia lihat. Mungkin ada terlalu banyak orang, dan banyak orang berdiri dan melambai dengan kegirangan, menghalangi banyak wajah. Jadi dia sedikit tidak bisa mengikuti Rose ditemukan di tengah keramaian, belum lagi wanita ini pandai menyamar. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia menundukkan kepalanya dan melirik ke waktu. Sudah jam 10, dan 1 jam telah berlalu sejak waktu yang disepakati. Rose belum muncul, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit cemas dan tidak berdaya. Melihat keributan dan kekacauan kerumunan di seberang, dia tidak bisa melewatinya, jadi dia menghela nafas, berbalik dan terus menunggu tempat duduknya. Ngomong-ngomong, namanya bisa dilihat di layar besar elektronik, dan dia tidak takut Rose tidak bisa menemukannya, tapi dia tidak bisa menebak perhitungan seperti apa yang dimainkan wanita ini. Saat Lin Yu baru saja duduk, pertempuran antara Bai Rentu dan Miura telah memasuki tahap putih panas, dan Bai Rentu menginjak setiap kaki dengan sangat kuat, seluruh cincin tampak sedikit gemetar oleh langkahnya, dan tangannya belati di dalam menari menjadi sekuntum bunga pisau. Di antaranya adalah pisau virtual dan pisau sungguhan. Setiap pisau sangat rumit, dan dipotong rapi ke arah tubuh Miura Yuki. Setelah dipotong, itu adalah ujung pisau berdarah. Miura Yuki belum pernah melihat teknik pisau yang rumit dan aneh. Saat mundur, dia memblokir serangan Bai Rentu dengan pisau pendek di tangannya. Meskipun dia dapat membedakan sebagian besar pisau virtual dan asli, ini tidak bisa dibedakan.
sebagian kecil darinya hampir membunuhnya. Setelah puluhan detik, dia memiliki lebih dari selusin lubang darah di tubuhnya. Karena kehilangan darah yang berlebihan, kekuatan fisiknya sudah lemah. Menghadapi serangan 100 orang yang tak tertembus, sosoknya tiba-tiba melambat, dan langkah kakinya terhuyung-huyung. Bairentu tidak melepaskan kesempatan ini, dan menggunakan semua kekuatannya untuk mempercepat lagi, langsung menyebabkan tubuh Miura memiliki 7 atau 8 lubang darah. Miura telah mundur ke tepi sangkar saat ini, tidak dapat mundur, pisau pendek di tangannya sekali lagi memblokirnya dengan paksa, tetapi Bairentu yang kuat dan berani mengayunkan pisau dengan kekuatan besar kali ini, dan langsung menjatuhkan pisau pendek di tangannya. Setelah berada di tanah, pergelangan tangannya berputar, belati di tangannya berkedip dengan cahaya dingin, dan dengan cepat tenggelam ke dalam dada Miura, tepat di jantung. Murid Miura tiba-tiba melebar, merintih, dan memandang Bairentu dengan ngeri, mencengkeram erat belati di tangan Bairentu, dan gemetar seperti sekam. Tentunya, dia tidak menyangka Bairentu akan membunuhnya. Aku memberimu kesempatan untuk melahirkan, tapi sayangnya kamu tidak memahaminya. Bairentu menatapnya dengan mata dingin, tanpa emosi dalam nadanya. Kulit Miura memerah, jejak penyesalan melintas di matanya menatap Bairentu, tubuhnya bergetar beberapa kali, kepalanya dimiringkan, matanya terbuka, dan napasnya menghilang. Tiba-tiba Bairentu mencabut pisau yang tertancap di dada Miura, tubuh Miura jatuh lemas, Bairentu mengayunkan belatinya dengan halus, dan ikat kepala Sun Dongsheng di kepala Miura jatuh ke tanah dan diinjak oleh Bairentu. Ratusan orang tuh melirik sepatu di kaki Miura, dan berkata dengan ringan, "Sekarang, kamu tidak bisa lagi menginjak dua kata ini di bawah kakimu." Semua orang di seluruh aula melihat pemandangan ini dengan takjub. Melihat akhir cerita di depan mereka, itu benar-benar tidak bisa diterima. Kamu tahu, kebanyakan dari mereka sudah menghancurkan semua uang yang mereka bawa. Banyak orang memiliki keinginan untuk mati, termasuk mereka yang duduk di samping Lin Yu dan menertawakan Lin Yu. Bagus. Zhang Yitang tiba-tiba berdiri dan berteriak keras, hampir melompat kegirangan. Namun, wajah saudara keduanya Zhang Yiting muram, melihat Bairentu yang terengah-engah di kandang besi, hatinya tiba-tiba terangkat. Ia tahu bahwa Bairentu bisa mengalahkan Miura memang suatu peristiwa yang membahagiakan, namun mereka belum juga senang. Lagi pula jika ingin memenangkan pool hadiah yang sangat besar, tidak cukup untuk mengalahkan dua orang ini. Dan sekarang Hundred Mentu terluka di tubuhnya dan dikonsumsi dengan sangat buruk oleh Miura Yuki. Jika dia bertemu dengan orang ketiga, tidak perlu dikatakan bahwa dia lebih baik dari Miura Yuki, tetapi hampir sama dengan kekuatan Miura Yuki. Kecil. Zhang Yiting menggebrak meja dengan keras, giginya menggelitik kebencian. Semua disalahkan untuk pedagang yang berbahaya dan terkutuk ini. Jika ratusan orang juga membawa senjata di awal, situasi ini pasti tidak akan terjadi. Oke, ayo. Selamat sekali lagi kepada Tuan Bairentu karena telah memenangkan tantangan putaran kedua. Meskipun narator sekali lagi mengucapkan selamat karena telah membunuh 100 orang, tetapi ketenangan dan ketenangan dari kata-kata sebelumnya tidak lagi ada di kata-katanya, tetapi kepahitan yang tak ada habisnya. Bukan karena 100 Talents memenangkan ronde kedua, tetapi karena 100 People membantai salah satu elit top mereka. Bos mereka akan sangat marah tentang ini. Tetapi mereka sedikit tidak berdaya, dan mereka tidak dapat meminta pertanggungjawaban Bairentu. Bagaimanapun, mereka telah menandatangani status hidup dan mati Bairentu dan yang lainnya pada awalnya, jadi jika Miura Yuhui meninggal, itu adalah kematian yang sia-sia. Staf bergegas untuk menyeret Miura Yuki yang terengah-engah ke bawah, dan pada saat yang sama datang dengan kain untuk menyeka darah di tanah. Terima kasih, pemilik belati ini. Bairentu hanya memanfaatkan kali ini dan berkata dengan suara dingin dari arah terbang belati, biar saya gunakan lagi. Saat ronde ketiga selesai, saya akan berterima kasih secara langsung. Tidak perlu,
Karena kamu sama sekali tidak akan meninggalkan cincin ini hidup-hidup. Pada saat ini, suara yang agak tua tiba-tiba datang dari samping, dan kemudian saya melihat seorang lelaki tua berkimono dengan pelipis putih berjalan dengan mantap dari arah belakang panggung menuju sangkar besi, wajahnya muram. Tak tertandingi, mata kecil di dua rongga mata yang dalam menembak ke arah 100 orang tuh seperti pisau tajam, dan sepertinya berharap ratusan orang tuh segera hancur berkeping-keping. Karena Miura Yuki ini adalah muridnya, dia adalah murid yang telah dia latih selama lebih dari 20 tahun, dan dia mati begitu mudah oleh pedang Bairentu saat ini. Narator jelas tidak menyangka orang tua ini akan keluar secara langsung, dan segera membuka lebar matanya, dan berdiri dan berkata dengan kaget, "Kamu sudah tua, kamu selalu ingin keluar sendiri." "Tidak buruk." Orang tua berkimono berkata dengan dingin, "Putaran ini, saya akan keluar sendiri." Sambil berbicara, lelaki tua berkimono itu sudah masuk ke dalam sangkar besi, dan Lin Yu akhirnya melihat wajah dan pakaian lelaki tua itu dengan jelas. Wajahnya tiba-tiba terkejut, ekspresinya sedikit terkejut. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.